Ya, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak Nizom, selamat sore ini menjelang siang. Bisa saya minta waktunya? Mau cerita ini tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini? Waalaikumsalam Bu Lala. Tidak mengganggu kok Bu, memang sedang santai ini. Bagaimana Bu? Iya, ini saya ini rasanya akhir-akhir ini sibuk loh Pak, sibuk banget. Pekerjaan kayaknya serasa numpuk gitu, jadi nggak maksimal dalam mengajar. Eh, jadi kayaknya tugas itu terlalu Oh, banyak. oh begitu. Memang apa saja pekerjaan dan tugas Ibu yang menumpuk? Coba bisa diceritakan. Ya selain mengajar, tugas juga sebagai operator sekolah, ya biasanya sih santai sih Pak, tugas OPS, tapi belakangan ini kok semuanya serba barengan. Jadi ada kinerja, ada podik, ada perpal peserta didik, sama tugas-tugas kita ini juga, CGP. Oh iya. Menurut Ibu, tugas-tugas itu apakah mengganggu sebelumnya? Enggak juga sih Pak, mungkin karena akhir-akhir ini semuanya nuntut untuk apa bersamaan ya waktunya, jadi apa semakin nggak kepegang, ditambah lagi sama kesibukan 17-an juga, jadi semakin tidak terpegang dengan banyak-banyak kerjaan Mm-mm. ini. Oh gitu. Menurut Ibu, kira-kira dari obrolan kita ini nanti apa yang akan Ibu harapkan? Ya tentunya solusi ya Pak, bisa jadi saya berbagi hal ini sama Hmm, Bapak juga bisa jadi lebih lega, kemudian juga saya lihat Bapak juga hmm, kayaknya banyak juga kan pekerjaan di luar yang kayaknya lebih sibuk dari saya, mungkin dari cerita ini saya bisa dapat ide atau pencerahan lah ya Pak ya. hmm. Oke. Dari skala 1 sampai 10, di mana kira-kira posisi Ibu saat ini dalam pencapaian tujuannya, Bu? Kayaknya sekitar 5 lah Pak ya, paling angka 5 Pak, di angka 5. Halo Pak Nizam dengar suara saya? Ya. Ya, halo, Heeh, dengar? halo, iya, Ya, mungkin sekitar angka 5 lah, Pak. oke, Bu. Jadi, menurut cerita Ibu tadi bahwa Ibu merasa terlalu sibuk ya dengan banyaknya pekerjaan yang menumpuk sehingga mengajar jadi tidak maksimal ya. Iya, betul sekali, Pak. Oke. Apa hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam mencapai tujuan atau dalam mengerjakan tugas-tugas ini yang menurut Ibu sangat banyak dan menumpuk? Mungkin tentang waktu ya, Pak, ya, karena saya merasa seperti nggak punya waktu lagi untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Jadi kayaknya kejar-kejaran dengan waktu, seperti itu. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan atau Ibu prioritaskan dari seluruh tugas-tugas tadi? Tentunya tugas pokok kita yang ngajar ya, Pak, karena itu tugas pokok kita, selebihnya ya tugas tambahan, tapi harus tetap dikerjakan juga, Pak. Eh, apakah ada komplain atau keluhan dari murid-murid Ibu? Sejauh ini nggak ada sih Pak, belum ada, karena saya juga nggak bawa pekerjaan di dalam kelas. Kalau ngajar memang fokuskan ke siswa, tapi tetap sepertinya ada beban gitu yang mengganjal karena belum selesai sama tugas-tugas ini kalau belum tuntas. Mm-mm. Iya, jadi itu. Nah, jika seperti itu, mungkin itu bisa menjadi kekuatan Ibu untuk menemukan bagaimana sebaiknya yang harus Ibu lakukan ke depannya. Karena saya melihat dari cerita Ibu tadi, siswa Ibu tidak terabaikan. Jadi, apa rencana Ibu untuk mensiasati tugas-tugas yang banyak ini? Oh, begitu ya Pak.
Mungkin saya bisa lebih me-manage waktu ya, Ya. Pak, ya. Bisa menargetkan mana dulu yang harus dikerjakan atau Mhm. memang yang mendekati limit waktunya. Mhm. Nah, betul sekali, Bu. Selanjutnya kira-kira apalagi yang bisa Ibu lakukan? Mungkin saya bisa buat list atau daftar yang harus saya kerjakan lebih dulu, terus fokus sama satu hal dulu ya. Setelah selesai baru lanjut lagi ke yang lainnya. Tapi tetap dengan memilih kepentingan atau prioritasnya dulu, Pak. Mungkin itu. Bagus sekali, Bu. Langkah Ibu yang ambil sudah tepat sekali. Kira-kira untuk mewujudkan rencana itu apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana sih ya, rencana tugas atau daftar list pekerjaan, sehingga tugas-tugas itu nggak kesan bertumpuk-tumpuk dan memenuhi kepala gitu. Jadi bisa terdaftar dengan rapi, jadi saya juga lebih mudah untuk menyelesaikannya pelan-pelan, gitu, tapi pasti. Baik, bagus sekali komitmen yang sudah Ibu buat. Kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana ini? Secepatnya Pak, segera akan saya lakukan. Siapa yang akan Ibu ajak untuk menjaga komitmen ini nanti? Sepertinya karena banyak pekerjaan yang saya lakukan di rumah, jadi mungkin sepertinya suami ya Pak untuk bisa bantu, saya menerapkan komitmen ini. Tapi ketika kalau harus di sekolah harus mendadak, mungkin saya akan mengajak Bu Hesti rekan sejawat saya yang memang kami dekat dan kebetulan memang, sering saya ajak sharing tentang masalah atau tugas. Oke, Ibu, saya sangat mendukung. Semoga semuanya berjalan lancar dan sesuai yang diharapkan ya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk saya sehingga saya bisa mendapat pencerahan. Sekali lagi terima kasih untuk coachingnya ya Pak ya. Saya merasa sedikit lega sudah cerita dengan Bapak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, panggilan dihentikan ini ya.